Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali ya. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Saya daftar, saya ikut tes tapi nggak diterima. Aduh, saya mikir-mikir apa bodoh banget saya sebenarnya. Atau tesnya yang nggak benar, atau jangan juga banyak titipan di situ. Saya jadi berpikir jelek karena nggak diterima. Ya sudah, karena garis dan kehendak Allah memang seperti ini, ya harus kita terima. Yang kedua, saya ini mungkin yang berkaitan karena banyak dari alumni ini yang bekerja baik di perhutani, baik di Kementerian Kehutanan, Pak Dekan dan seluruh dosen, saya ingin sedikit menyampaikan penglihatan helikopter saya, makro saya terhadap kehutanan Indonesia. Cerita sedikit, jadi saya bertemu dengan setahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu dengan Raja Norway. Beliau cerita kepada saya, di Norway itu sebenarnya kandungan tambangnya gede sekali. Gas, minyak, katanya ini saya akan nanya dengerin. Dan tambang itu banyak. Tetapi justru di sana yang dikembangkan adalah kehutanannya, hutannya. Dan hanya dari situlah mereka menjadi negara dengan income per kapita yang sangat tinggi. Saya nggak ingat berapa, tapi sangat tinggi. Karena negara-negara di Skandinavia income-nya sangat tinggi semuanya. Padahal di sana ada keterbatasan lahan. Kenapa mereka bisa menjadikan negara kaya yang hanya dari hutan saja? Saya melihat dari hulu sampai hilir itu dikerjakan secara detail, yang kita ini tidak lakukan. Mulai dari penanaman, mulai dari pemeliharaan, kemudian di penebangan, semuanya dikerjakan dengan cara-cara manajemen yang sangat detail sekali.
di kita ini, saya ngomong apa adanya, saya nggak ingat di Kementerian Kehutanan anggarannya berapa triliun setiap tahun, sudah berapa puluh triliun, jadinya apa? Tunjukkan kepada saya hutan yang jadi. Nggak ada, seingat saya, selain satu yang buat hutan jadi, selain satu, Wanagama. 112 hektar jadi dan betul-betul menjadi hutan penuh. Kemudian juga di Getas, saya belum ke sana, jadi saya belum bisa berkomentar. Artinya apa? Sebetulnya kita ini kan bisa membangun sebuah hutan seperti Wanagama, bisa. Dan anggaran di Kementerian Kehutanan gede sekali. Karena kalau ini tidak kita bangun hutan-hutan seperti Wanagama ini, nanti yang hutan konservasi grogoti habis terus, lama-lama hilang kita. Sehingga harus ada yang menyediakan sendiri areal khusus untuk entah untuk pub, entah untuk bangunan, entah untuk furniture, memang harus ada. Kembali lagi, artinya kita ini bisa, tetapi tidak mau mengerjakan. Mohon maaf, karena yang di Perhutani, yang di Kementerian Kehutanan juga teman-teman saya semuanya. Mestinya anggaran yang ada setiap tahun triliunan itu ya jadi barang. Ya kalau nggak bisa puluhan ribu ya 1.000, 2.000 tapi jadi itu setiap tahun. Sehingga kalau 20 tahun itu sudah jadi berapa ribu hektar gitu. Nggak usahlah kita ini kayak dulu-dulu. Terlalu apa? Menanam pohon 1 miliar, ya kan? Nanti kalau di daerah menanam pohon 1 juta pohon, ya kan? Mana yang jadi? 1 juta pohon paling 3 ekor aja yang hidup. 1 miliar mungkin hanya 6 pohon aja yang tumbuh. Ya kita harus ngomong apa adanya. Sekarang udah kita ini memang harus belak-belakan, tapi yang paling penting ke depan harus diperbaiki. Kita memiliki lahan yang sangat-sangat subur sekali di mana-mana. Yang berbahagia saat ini kita menyaksikan Bapak Presiden menuju ke area penanaman pohon, dan yang akan ditanam saat ini adalah cendana Santalum album lin yang tumbuh alami di Kepulauan Indonesia bagian timur. Kayunya mewah karena